Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, video kita kali ini akan membahas tentang harakat. Istilah harakat atau taskil adalah tanda baca atau diakritik yang ditempatkan pada huruf Arab atau huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah, yaitu untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut. Huruf-huruf dalam abjad Arab biasanya hanya melambangkan konsonan tanpa vokal, sehingga harakat digunakan sebagai penjelas pengucapannya. Harakat yang digunakan adalah fathah yang melambangkan vokal A yang mengikuti konsonan yang ditandainya. Selanjutnya harakat kasrah melambangkan vokal I, dhammah melambangkan vokal U, dan sukun menandai konsonan tanpa vokal. Selain itu terdapat harakat tanwin, yakni untuk menandai bahwa bunyi huruf N ditambahkan setelah vokal, sehingga dibacanya menjadi an, in, atau un, serta modifikasi untuk menunjukkan vokal yang dibaca panjang. Harakat dipakai untuk mempermudah cara membaca huruf Arab atau Al-Quran bagi orang awam, bagi pemula atau pelajar, dan biasanya dituliskan pada buku-buku pendidikan, buku anak-anak, dan kitab suci Al-Quran. Walaupun dalam penulisan sehari-hari tidak menggunakan harakat, karena pada umumnya orang Arab sudah paham dan mengerti akan tulisan yang mereka baca, tapi seumumnya kata-kata di dalam Al-Quran atau bahasa Arab itu sudah terpola, sehingga siapapun yang sudah mempelajari tata bahasa Arab atau nahwu sharaf pasti sudah memahami meskipun tidak diberi harakat. Tetapi juga kadang harakat digunakan sebagai penekanan dari suatu kata, terutama pada kata-kata yang kurang umum digunakan agar menghindari kesalahan dalam pembacaannya. Selanjutnya mari kita perhatikan rumusan dari masing-masing harakat. Pertama, harakat fathah ya. Harakat fathah itu sendiri secara harfiah berarti membuka, layaknya membuka mulut saat mengucapkan fonem A. Ketika suatu huruf diberi harakat fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi A. Contohnya huruf lam jika diberi harakat fathah, dibacanya menjadi la. Selanjutnya rumusan harakat kasrah. Perhatikan, ketika suatu huruf diberi harakat kasrah, maka huruf tersebut akan berbunyi I. Misalnya ba yang diberi kasrah maka akan dibaca menjadi bi. Sebuah huruf yang berharakat kasrah jika bertemu dengan huruf ya, maka akan melambangkan fonem I yang dibacanya panjang. Kemudian rumusan harakat dhammah. Harakat dhammah adalah harakat yang berbentuk layaknya huruf waw kecil yang diletakkan di atas suatu huruf hijaiyah.
Harakat dhammah melambangkan fonem U. Ketika suatu huruf diberi harakat dhammah, maka huruf tersebut akan berbunyi U. Contohnya huruf lam jika diberi harakat dhammah dibaca menjadi lu. Sebuah huruf yang berharakat dhammah jika bertemu dengan huruf waw maka akan melambangkan fonem U yang dibaca panjang. Contohnya kata lu menjadi lu. Selanjutnya sukun adalah harakat bentuknya bulat kecil tertulis di atas huruf hijaiyah. Harakat sukun melambangkan matinya suatu huruf. Contohnya kata mat yang terdiri dari huruf mim harakat fathah sehingga menghasilkan bunyi ma, lalu diikuti huruf dal yang berharakat sukun yang menghasilkan konsonan D sehingga dibacanya menjadi mad. Selanjutnya kita perhatikan rumusan ya, harakat tanwin adalah tanda baca untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Harakat tanwin ditulis bersama dengan harakat lain seperti fathah sehingga menjadi fathah tain, kasrah dengan kasrah tain, dan dhammah dengan dhammah tain. Kemudian coba perhatikan rumusan lainnya, yaitu harakat tasdid melambangkan penekanan pada suatu konsonan ya, yang dituliskan dengan simbol ganda, tulisan ganda ya, jadi mendobelkan huruf sehingga menjadi tekanannya menjadi lebih berat lagi. Selanjutnya contoh penulisan harakat pada huruf hijaiyah, harakat fathah misalnya, kemudian harakat kasrah. Selanjutnya contoh untuk penulisan harakat dhammah. Setelah itu contoh penulisan harakat sukun ya, dan contoh penulisan harakat tasdid. Nah, jika penulisan ini kemudian harakat berbaris 2 atau tanwin, penulisannya menjadi barisnya double, baik dia fathah maupun dia berbaris kasrah. Begitu juga dengan dhammah ya, sehingga disebut menjadi fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Nah, saudara-saudara, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan di subscribe